Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Kalau sudah lulus, nanti saya kasih ijazah. Saya kasih coret-coretan gitu loh. Sanad istilahnya. Alhamdulillah itu, Mas. Hampir 15 tahun itu dalail saya itu. Setiap hari puasa. Saya beberapa kali di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten dulu. Sering ketemu, wah ini puasa apa ini? Wah ini bid'ah ini, begini ini. Nabi nggak pernah mencontohkan. Aku ya segudal asu, aku mendingan. Ini nggak jero hati, nggak tau omong no. Ben kono kowe aku ngono. Karena itu toreko, itu bagian dari toreko. Wong toreko aja banyak yang bilang sesat kok, iya enggak? Ya. Apa ini toreko ini sesat ini? Nabi nggak pernah begitu, malah begitu ngomongnya. Kacau nggak kira-kira begitu? Tapi saya nggak pernah dendam, nggak pernah sakit hati. Jadi saya tadi bilang omongan siapapun, baik yang jelek maupun yang baik, terimalah dengan lapang dada, seperti sifatnya Nabi itu loh. Iya enggak? Yang nggak pernah menerima apapun yang buruk kemudian disimpan di hatinya. Jadi seperti air aja mengalir. Jadi hatinya Rasulullah itu bening terus itu. Karena selalu dialirkan. Air itu kalau mandek itu penyakit enggak? Penyakit, makanya nggak boleh dibuat sesuci. Yang boleh dibuat sesuci itu kan air yang mengalir kan begitu. Anda junub mandi pakai air yang mandek, nggak boleh kan? Harus air yang pancuran. Nggak boleh air antum bikin mandi untuk junub misalnya kan, mandi besar, tiba-tiba air langsung dari tong kamu cedokin gitu. Ya nggak suci Mas, mustakmal jadinya kan. Itu kajian kitab fikih yang paling rendah itu. Harus tahu itu, nyuci baju. Nyuci baju bilasnya pakai air mandek. Ya nggak suci. Harus air yang dialirkan dan itu pun jangan dikasih minyak dulu dia. Dialirkan dulu baru dikasih minyak, maksudnya dikasih apa? Deterjen. Jadi suci dia, suci dulu. Kayak antum misalnya junub, mandi junub nggak boleh pakai sabun dulu Mas. Ya, langsung mandi, niatkan gusulu junub, kemudian disiram airnya beberapa kali, 7 kali boleh, 3 kali boleh. Mengalir tapi posisi airnya. Baru sabun. Kan begitu aturannya. Kita kan kadang langsung pakai sabun itu, sampoan dulu, waduh. Syaratnya kurang sah itu. Kurang sempurna istilahnya. Nah itu diperbaiki seperti itu. Karena hal-hal seperti itu bahaya itu. Contoh misalnya kencing ya. Kadang kan teman-teman laki-laki kalau kencing kan suka berdiri kan. Di mana-mana toilet, rest area sekarang kencingnya berdiri kan. Nah gimana cara ngakalinya itu? Sementara Anda nggak pakai celana dalam misalnya. Kacau kan. Lah, itu kan bahaya, najis Mas itu. Solusinya bagaimana? Ya kalau sholat berarti pakai celana yang lain kan begitu. Atau pakai sarung. Repot sekarang itu. Nah itu hati-hati. Kalau nggak gitu sholatmu nggak sah. Percuma kamu jungkar-jungkir nggak sah. Jadi paham dulu tentang fikihnya itu. Harus dipahami. Jadi belajar kaligrafi harus ngerti hal-hal yang kecil begitu. Harus tahu dulu lah. Biar nggak tersesat nanti. Ada teman-teman yang puasa dalail di sini? Dalail Quran setahun. Dalail sholawat 3 tahun ada? Nggak ada? Belum ada sama sekali ya? Tapi pernah dengar ya puasa dalail, pernah dengar? Anak-anak PSKK ini pada puasa dalail. Hampir semua santri PSKK itu tak suruh puasa. Kenapa begitu? Karena puasa itu menahan diri untuk tidak gampang marah, Mas. Makanya di hadis itu kan ada kata Nabi yang bertuliskan la taghdab. Jangan suka marah-marah. Kalau marah-marah duduklah kamu. Kalau kamu berdiri malah tambah marah. Karena tekanan darah kalau dia duduk pasti akan redam, dia adem. Orang kalau marah-marah diajak duduk. Pak jangan marah-marah, duduk Pak, ngobrol, duduk. Kasih minum. Jangan disiram air tapi dikasih minum. Kalau disiram air tambah marah dia. Kira-kira begitu itu.
Ada ijazahnya, kalau mau nanti isi ijazahi. Ya. Siap. Nggak siap ini kayaknya teman-teman. Ya, mumpung masih muda, teman-teman kalau masih muda itu banyak tirakat. Ya. Sekarang ini santri-santri baru, anak-anak muda itu jarang tirakat. Makanya jadinya instan. Kita ini kalah sama ular loh, tahu nggak ular? Ular itu kalau dia jarang makan itu jadinya ular berbisa, Mas. Ya nggak? Ular kobra, ular-ular yang berbisa itu makannya setiap hari apa enggak? Loh enggak setiap hari itu, kadang ada sebulan sekali baru makan, Mas. Sekali makan ya sudah, dia bertapa lagi, dia diem aja gitu kan. Ular air dikit-dikit makan kan, ada ikan kecil lewat sabet gitu kan. Ada apa lagi lewat makan. Akhirnya nggak dapat bisa dia. Itu baru ular loh gitu ya. Ayam itu kalau dia puasa, loh, telurnya bagus. Iya enggak? Ayam itu pas dia ngengkremin anaknya, ngengkremin telur itu loh. Dia puasa enggak? Puasa apa? Sambil makan aja itu. Ayo makan terus tuh, enggak kan? Dia 21 hari itu enggak makan loh, Mas. Ayam itu, bayangin aja, bertapa dia. Tirakat bahasanya. Setelah telurnya netes, itu pun dia baru makan. Meskipun makan, dia nggak mau dikumpulin sama jago dia. Suami nggak boleh deket-deket. Kalau deket-deket langsung kan gitu kan, mengkorok semua itu kan. Udah nggak usah ayam jago, sama deket-deket pasti teladung gitu, iya kan? Di teladung itu dilabrak istilahnya. Sebagai ibu dia menjaga anak-anaknya, kan sifat ibu ya begitu. Jadi seorang ibu itu harus tahu, dia belajar dari ayam loh. Bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sehingga sampai anaknya bisa nutul makan sendiri, nyari makan sendiri baru dipisah. Itu ayam itu. Kalah kita sama ayam. Makanya ayam itu binatang yang jujur. Guru saya Mbak Dato, ya, Mbak Dato Waliullah ya, Allah yarham. Beliau itu kalau pengen tahu ya sifat kita, arah mana kita harus melangkah, nasib-nasib kita bahkan ya. Itu wasilahnya lewat ayam loh, Mas. Aneh kan? Jadi ayam disebut atas nama kamu nanti dipotong, nanti dia meninggalnya itu ditanya sama Mbak Dato. Fulan gini namamu misalnya Arman, Mas Arman, kamu gini tolong kasih tahu nanti kamu gimana. Kasih tahu lewat ayam itu. Kasih taunya gimana ya, lewat pertanda dia matinya itu. Ada yang madep ngidul, ada yang madep ngalor, ada yang madep ngulon, ada yang madep ngetan gitu kan. Menghadap matinya itu loh, kepalanya itu loh, cucuknya itu loh. Nah, contoh ibu saya sama saya waktu saya mau berangkat haji sama ibu saya tahun 2017 itu. Saya sowan sama Mbak Dato, brokowan istilah bahasanya itu. Brokowan itu motong ayam. Motong ayam, ayamnya sudah disembelih. Ibu saya dipanggil, "Mbah, mau berangkat ke ini, Mbah ya, ke Mekah ya, Mbah." Loh kok tahu, Mbah, aku belum ngomong. Itu ayammu yang ngomong, katanya begitu. Ayamnya yang ngomong. Itu kalau wali itu begitu, Mas. Orang itu kalau dikasih ilmu Allah itu macam-macam jalannya. Wasilahnya itu ada-ada saja gitu. Itu juga dari apa? Dari tirakat kan? Dari kedekatan beliau dengan Allah gitu. Jadi Allah itu ngasih ilmu kepada kita macam-macam caranya.